Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan episode sebelumnya, Goku terpaksa bertarung melawan para polisi militer untuk menyelamatkan banyak orang. Hal ini membuat Goku kini dicap sebagai buronan. Kemudian salah seorang makhluk misterius muncul yang rupanya adalah gadis mungil. Entah apa tujuannya yang sepertinya memiliki niat yang sama seperti Goku dan yang lain. Melihat ada gadis di hadapannya, Goku, Glorio, dan Shin nampak penasaran siapa sebenarnya gadis itu. Gadis itu segera mengungkapkan kekagumannya setelah melihat kekuatan Goku yang begitu hebat padahal memiliki tubuh yang kecil. Goku katakan sejujurnya alasan dia kuat karena dia selalu berlatih. Mendengar kata berlatih, gadis itu nggak tahu soal seperti itu. Yang penting dia berterima kasih karena Goku sudah menyelamatkannya tadi. Kemudian gadis itu terkejut melihat telinga Goku yang bundar. Hal ini semakin membuatnya penasaran bahwa Goku bukan berasal dari dunia iblis ketiga. Goku beritahu kalau dia berasal dari bangsa Saiyan. Dan Glorio membohonginya mengatakan kalau Goku berasal dari alam iblis kedua, di mana tempat para bangsawan berada. Lalu Shin dan Goku juga balik memuji gadis itu yang sangat pemberani membantu para warga dari siksaan polisi militer. Meskipun mereka tahu kalau pada akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Gadis itu sontak menjadi kesal, dia seperti diremehkan. Dia menjelaskan bom bubuk mesiu yang gagal dia gunakan karena dalam keadaan lembab. Jika tidak, maka dia yakin bom itu sudah meledak sangat besar. Sementara gak ingin membuang waktu di sini, Glorio mengajak mereka untuk mengabaikan gadis itu dan pergi melanjutkan perjalanan. Gadis itu semakin penasaran kemana tujuan mereka sebenarnya. Di situ Goku malah keceplosan mengatakan mereka akan pergi ke Istana Kadan. Mendengar Istana Kadan, gadis itu semakin curiga apa rencana mereka di sana. Namun Kaioshin gak mau memberitahukan apapun yang semakin membuat gadis itu penasaran dengan tingkah aneh mereka. Jadi dia berjalan ke arah mereka dan mengungkapkan keinginannya untuk pergi bersama mereka. Glorio sontak menolak mentah-mentah hingga membuat gadis itu tambah kesal. Padahal sudah jelas-jelas kalau gadis itu tahu jalan terdekat menuju Istana Kadan. Jadi dia tetap pergi saja mengikuti mereka. Sementara pemimpin dari polisi militer sungguh terkejut melihat semua pasukannya dikalahkan oleh anak kecil seperti Goku. Dia penasaran siapa sebenarnya anak itu. Ditambah mereka kehilangan jejak Goku dan gak tahu apakah Goku menggunakan kalung besi yang sudah mereka tanamkan pada setiap orang di dunia ini. Gak ingin dipermalukan seperti ini, sang ketua menyuruh semua polisi untuk menemukan di mana Goku berada dan menjadikannya sebagai buronan kelas kakap. Sedangkan dalam perjalanan, Goku sudah merasa lapar lagi. Gadis itu manfaatkan kesempatan ini untuk mengambil hati mereka dengan menawarkan makanan pada Goku. Kalau Goku yang polos mah langsung mengambil makanan itu tanpa curiga dong. Glorio sampai nggak bisa berbuat apapun. Karena itu gadis itu kini dibolehkan untuk berjalan bersama mereka. Shin menanyakan siapa nama gadis itu. Gadis itu memberitahu kalau namanya adalah Panzi. Bagi Goku itu adalah nama yang aneh. Tersinggung mendengar itu, Panzi balik meledek nama Goku yang lebih aneh darinya. Kemudian Panzi penasaran sihir seperti apa yang Goku gunakan sebelumnya. Karena setiap orang di alam iblis bisa menggunakan setidaknya satu mantra. Dan kocaknya pemeran utama kita, Goku malah memeletkan lidahnya pada hidung yang katanya ini adalah sihir yang Goku punya. Setelah itu Goku meminta Panzi untuk menunjukkan sihir yang dia punya. Di situ Panzi mengarahkan tangannya ke depan yang bertujuan untuk mengendalikan batu kecil. Namun dia nggak bisa mengangkat batu itu lebih tinggi dan malah keburu kehabisan stamina. Sepertinya Panji sendiri belum menguasai kemampuan sihirnya, bukan? Nah, karena nggak ingin dipermalukan terus, Panzi langsung jujur kalau kemampuan sebenarnya adalah mengutak-ngatik mesin. Wah, sudah seperti layaknya Bulma saja, bukan? Setelah itu, Panzi menyadari kalau Shin berasal dari bangsa Blin yang ada di dunia iblis kedua. Karena Panzi tahu tentang Degesu, tangan kanan dari Gomah. Jadi dia penasaran untuk apa Shin berada di alam iblis ketiga ini. Shin yang gak mau membocorkan tujuan mereka tentu cuma berkata kalau mereka ingin berjalan-jalan saja. Tapi hal ini semakin membuat Panzi curiga mereka masih menyembunyikan sesuatu darinya. Karena yang dia tahu, seseorang yang datang ke dunia iblis ketiga untuk urusan bisnis hanya sedikit orang.
Bosan dengan ocehannya, Glorio segera meminta Panzi untuk berhenti mengganggu mereka. Glorio menyuruhnya untuk pergi dari tempat ini, meninggalkan mereka saja. Namun Panzi tetap nggak mau pergi. Gak lama mereka menemukan sebuah tengkorak yang dijadikan sebagai tanda bahwa mereka telah memasuki perbatasan. Jadi Panzi menyarankan mereka untuk pergi ke arah kanan supaya mereka bisa sampai lebih cepat. Melihat Goku dan Shin pergi mengikuti Panzi, Glorio nggak punya pilihan lain selain ikut dengan mereka. Shin mulai menginterogasi Panji apakah tahu soal kekejaman Gomah di alam iblis. Ditambah, Gomah memerintahkan polisi militer untuk menghisap nyawa warga kota yang gak mampu membayar koin emas. Panzi memang tahu soal kekejaman Gomah. Siapapun yang gak bisa membayar satu koin, mereka akan merebut hidupnya 9 tahun dan memasukkannya ke dalam inkubator. Bagi Panzi, Dabura mungkin adalah Raja Iblis yang buruk. Tapi sekarang, Gomah bahkan lebih buruk dibandingkan Dabura. Umur rata-rata di dunia iblis hanya 1000 tahun saja. Tapi bagi Goku, 1000 tahun hidup sebenarnya sudah lebih dari cukup. Goku jadi penasaran berapa umur Panzi sekarang. Panji beritahu kalau umurnya sekarang adalah 82 tahun. Mendengar itu, sontak membuat Goku terkejut. Panzi ternyata lebih tua darinya. Kemudian mereka menemukan tengkorak makhluk raksasa yang membuat perjalanan mereka kini semakin rumit daripada biasanya. Jadi mereka melewati jalan memutar, menuruni tebing, sampai akhirnya Panji menunjukkan Istana Kadan di depan mereka. Goku cukup terkejut kenapa Istana Kadan tidak sebagus yang dia pikirkan. Hal ini membuat Panji tersinggung. Istana Kadan sudah lebih dari cukup untuk dunia iblis ketiga. Shin penasaran seperti apa raja di dalamnya. Glorio memberitahu Raja Kadan dianggap seperti bos mafia yang tidak beradab. Tapi Panzi menambahkan kalau Raja Kadan cuma mencuri dari penjahat dan hanya membunuh orang yang jahat saja. Di sini Glorio katakan dia ingin meminjam pesawat milik Raja Kadan supaya mereka bisa pergi ke tempat Gomah berada. Goku juga sudah nggak sabar ingin segera menyelamatkan Dende. Sementara itu kita cek kondisi Dende sekarang yang lagi dibacakan dongeng sebelum tidur. Gomah datang memprotes makhluk itu karena tidak membacakan dongeng dengan benar. Harusnya kalau baca dongeng itu pakai emosi supaya jalan ceritanya jadi semakin seru. Karena Gomah akan menggunakan Dende untuk menciptakan bola naga baru yang berguna untuknya nanti. Baginya Dende sangatlah penting. Kembali ke tempat teman-teman yang saat ini telah memasuki gerbang Istana Kadan. Mereka dihadang oleh 2 penjaga. Tapi Glorio mengingatkan 2 penjaga itu bahwa dia pernah datang ke sini. Namun mereka cuma mengizinkan Glorio saja, sedangkan yang lain dilarang masuk. Tiba-tiba Panji datang ke hadapan 2 penjaga itu yang sontak membuat 2 penjaga itu terkejut. Mereka mengetahui kalau Panzi adalah putri Istana Kadan. Hal ini sontak membuat Glorio, Goku, dan Shin terkejut mendengarnya. Rupanya Panzi adalah putri istana. Jadi para penjaga segera mempersilahkan semua orang untuk masuk ke dalam istana berkat Panzi. Shin sungguh penasaran kenapa Panzi tidak mengatakan dirinya putri kerajaan sejak awal. Namun Panzi nggak mau menjelaskan apapun dan segera mengajak mereka untuk masuk ke dalam istana. Di dalam Istana Kadan ternyata banyak orang-orang sedang mengerjakan pekerjaan mereka masing-masing. Panzi mengajak mereka berkeliling tempat untuk melihat berbagai aktivitas di dalam istana. Setelah itu Panzi membawa mereka untuk menemui ayahnya, yaitu Raja Kadan. Yang saat ini Raja Kadan sedang memainkan sebuah golf. Mendengar Glorio sudah kembali, Raja Kadan merasa sangat senang dan akhirnya menghentikan permainannya. Raja Kadan kembali menduduki kursi istana dan menagih janji Glorio yang ingin membawakan orang kuat untuk mengalahkan Gomah. Glorio memberitahu kalau orang tersebut sekarang ada di hadapan Raja Kadan, yaitu Goku dan Shin. Raja Kadan sontak terkejut bahwa mereka hanyalah anak kecil. Panzi memberitahu ayahnya kalau dia menjadi saksi melihat sendiri Goku berhasil mengalahkan banyak gendermari seorang diri. Mendengar itu, Raja Kadan akhirnya percaya pada anaknya. Dia mengucapkan terima kasih karena sudah membantu Panzi. Di sini Panzi penasaran kenapa ayahnya meminta Glorio untuk membawa Goku. Ayahnya menjelaskan Glorio sebelumnya berjanji akan membawa orang kuat dari dunia luar yang bisa mengalahkan Gomah. Mendengar itu, Panzi akhirnya tahu kalau Goku bukan berasal dari dunia iblis kedua, tapi dari dunia luar. Dia penasaran bagaimana orang dari dunia luar bisa sekuat itu. Goku pernah bilang kalau dia cuma melakukan latihan. Kemudian Shin menanyakan kenapa mereka harus mengalahkan Gomah.
Raja Kadan memberitahu Gomah adalah seorang penjahat yang gak seharusnya menjadi Raja Iblis. Setelah Gomah dikalahkan, Raja Kadan bertekad untuk menjadi Raja Iblis yang baru demi kedamaian ketiga alam iblis. Ditambah, jika Goku bisa mengalahkan Gomah, maka Raja Kadan berjanji akan menikahkan Goku dengan Panzi. Mendengar itu, Panzi sontak terkejut. Wah, Goku bisa punya 2 istri ya? Panzi segera mengungkapkan kekesalannya, dia nggak mau ayahnya bertindak sesuka hati. Raja Kadan bilang kalau Panzi bisa menikah dengan Goku setelah dewasa. Nah, kocaknya Goku dengan polos bilang kalau dia sudah menikah dan sekarang sudah mempunyai anak. Mendengar itu sontak membuat Panzi dan ayahnya sangat terkejut, tidak menyangka. Padahal yang mereka tahu kalau Goku masih terlihat seperti anak-anak. Shin segera menjelaskan kalau mereka diubah menjadi kecil oleh Gomah. Untuk kembali normal, mereka perlu menyelamatkan Dende yang saat ini masih diculik oleh Gomah. Atau bisa juga dengan mengumpulkan bola naga alam iblis. Saat tahu mereka akan melawan Tamagami, Raja Kadan dan Panzi semakin terkejut. Bagi mereka, itu adalah tindakan konyol yang gak mungkin bisa mereka lakukan. Tamagami adalah kesatria yang sangat kuat yang menjaga bola naga. Tapi Goku memberitahu kalau cuma mengalahkan 3 Tamagami seharusnya mudah dia lakukan. Hal ini semakin membuat Raja Kadan pusing 7 keliling. Goku ternyata lebih gila darinya. Panzi memberitahu kalau Tamagami adalah 3 makhluk terkuat yang bahkan Gomah sendiri pun tidak bisa mengalahkannya. Namun Goku tetap percaya dengan ucapannya bahwa mereka pasti berhasil. Raja Kadan berpikir jika Goku adalah orang yang telah berhasil mengalahkan iblis Majin Buu, maka dia percaya Goku mungkin bisa melakukannya juga. Jadi Glorio meminta Raja Kadan meminjamkannya pesawat. Mereka akan segera pergi untuk mengalahkan Gomah. Namun sebelum itu Raja Kadan masih belum percaya Goku sekuat yang mereka katakan tadi. Jadi Raja Kadan meminta Goku untuk menunjukkan kekuatannya. Dengan senang hati Goku akan menyanggupi apa yang Raja Kadan katakan. Raja Kadan mengajak Goku ke tempat pasukannya berada dan memperkenalkan Goku sebagai orang kuat dari dunia luar. Raja Kadan meminta semua pasukannya untuk melawan Goku. Jika menang, maka gaji mereka akan dia naikkan. Shin menyadari kalau para pasukan itu sepertinya sangat berpengalaman di dunia ini. Ditambah, dia tahu kalau Goku sekarang dalam kondisi yang tidak baik. Namun, Goku tetap akan melawan mereka dan menjadikan ini sebagai bahan latihannya. Semuanya diminta untuk tidak menahan diri, yaitu bertarung dengan semua kekuatan mereka. Kali ini Goku nggak akan menggunakan tongkatnya karena ingin melatih fisiknya. Hal ini membuat pasukan itu merasa diremehkan, menjadikan mereka sebagai bahan latihan. Kemudian Goku segera turun ke hadapan mereka dan menantang mereka untuk menyerangnya duluan. Di situ Goku segera menggunakan gerakan seni bela diri kura-kura yang berhasil mengalahkan banyak dari mereka. Tidak ada yang bisa menyentuh Goku sedikit pun sampai Raja Kadan dan Panzi terkejut melihat kehebatan Goku. Dan ketika Goku kena tangkap, barulah Goku menggunakan perubahan Super Saiyan pertamanya setelah menjadi kecil yang sontak menghempaskan banyak pasukan di sana. Bahkan, makhluk berbadan besar nggak bisa mengenai serangannya pada Goku dan balik dihajar cuma pakai sentilan. Dan nampaklah semua pasukan berhasil dibuat tepar hingga mereka memilih untuk menyerah saja pada Goku. Raja Kadan, Panzi, bahkan Glorio terkejut Goku akhirnya menunjukkan kekuatannya. Padahal kita tahu kalau ini belum seberapa untuk Goku, bukan? Jadi, Raja Kadan meminjamkan pesawat pada mereka sekaligus memberikan banyak persediaan makanan dan minuman yang banyak. Sebelum itu, Shin juga menginfokan bahwa teman-teman mereka akan datang beberapa hari lagi. Raja Kadan diminta untuk menyambut mereka. Namun masalahnya, rombongan Bulma tidak tahu soal nomor PIN untuk masuk melewati Tuan Warp. Raja Kadan mulai memikirkan caranya dan menemukan sebuah ide. Dia memanggil anak buahnya yang bernama Hibis untuk menjemput teman-teman Goku yang ada di dunia luar. Raja Kadan yakin tidak akan ada yang mencurigai Hibis jika bepergian ke dunia luar. Hibis segera membuka radar dunia untuk mengecek di mana dia akan menjemput mereka. Dan akhirnya dia menemukan istana kami, di mana itulah titik penjemputannya. Nah, karena mereka kekurangan pesawat besar, Raja Kadan menyuruh pasukannya untuk mencuri pesawat dari geng penjahat. Kemudian Panji juga berniat untuk pergi bersama Goku karena dia sangat ahli dalam memperbaiki mesin. Jadi karena Glorio tidak bisa memperbaiki mesin pesawat, Panji dibolehkan ikut bersama Goku. Ditambah, Goku akan melindungi Panji jika dalam bahaya.
Hal ini membuat Raja Kadan gak bisa berbuat apapun dan akhirnya membolehkan anaknya pergi. Sebelum pergi, Shin mengajak Goku untuk bicara empat mata. Shin mencurigai Glorio masih menyembunyikan sesuatu dari mereka, karena Glorio saja tidak memberitahu Raja Kadan kalau dia dan Goku telah diubah menjadi anak-anak. Ditambah, Glorio sebelumnya bilang kalau dia diutus Raja untuk menjemput mereka. Jadi, Shin berpikir kalau Glorio sendirilah yang mendekati Raja Kadan untuk suatu tujuan lain. Namun, di sini Goku masih berpikir positif dan gak mau memusingkan masalah itu dulu. Setelah itu, semuanya naik pesawat dan mereka berpisah dengan Raja Kadan dan semua pasukannya. Goku penasaran apakah jarak mereka sekarang semakin jauh dengan bola naga alam iblis. Glorio menjelaskan dengan istirahat mereka membutuhkan setidaknya 4 hari untuk bisa sampai. Wah, jika selama itu Goku sudah nggak sabar untuk melawan Tamagami. Panzi memberitahu alam iblis ketiga merupakan yang terbesar di alam kegelapan. Jadi mereka harus tetap bersabar. Tiba-tiba, pesawat mereka mengalami kerusakan hingga harus melakukan pendaratan darurat. Rupanya, mereka terlalu banyak membawa bekal sampai pesawat ini nggak kuat untuk terbang. Pada akhirnya, pesawat mereka harus jatuh dengan sangat kencang. Wah, bagaimanakah nasib mereka selanjutnya? Apakah mereka harus berjalan kaki lagi seperti sebelumnya? Dan apa sebenarnya yang masih disembunyikan oleh Glorio dari Goku dan yang lain? Makin penasaran? Kita akan segera tahu kelanjutannya Sabtu depan ya. YPB Movie, channelnya anime masa kini.